Selamat sore dan salam sejahtera bagi Bapak serta Ibu sekalian yang menjadi peserta webinar Expand the Impact of Your Research Article. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu sekalian yang telah bergabung dalam kegiatan pada sore hari ini untuk waktu Indonesia bagian Barat dan rasanya sudah mulai menjelang malam untuk bagian Indonesia Tengah dan Timur. Tema webinar EIRA kali ini adalah Sharing Experiences Publishing Article. Webinar ini terlaksana atas inisiasi dari STT Kanaan Nusantara Ungaran, lalu STT Berita Hidup Solo, dan STT ITI Bandung, serta didukung oleh STT Injil Bakti Caraka Batam, STAK Aras Tamar Gri Menawa Jayapura, STT Excelsius Surabaya, dan STT Betel Indonesia Jakarta. Sebelum lebih lanjut, saya akan membacakan tata tertib yang harus menjadi perhatian bagi kita semua yang menjadi peserta. Yang pertama, fitur mic peserta selalu dalam keadaan mute. Yang kedua, bagi peserta yang mengikuti webinar melalui Zoom dapat menuliskan pertanyaan pada fitur Q&A. Jadi kalau Bapak Ibu melihat ada fitur Q&A, bisa di sana dituliskan pertanyaan atau dengan mengklik tombol raise hand. Nanti moderator akan menyampaikan pertanyaan tersebut kepada materi narasumber. Yang ketiga, bagi peserta yang mengikuti webinar via YouTube, Bapak dan Ibu sekalian dapat menuliskan pertanyaan pada kolom live chat di YouTube. Jadi sekali lagi, bagi yang di YouTube bisa menuliskan pertanyaan pada kolom live chat di YouTube. Lalu, link form presensi akan dibagikan pada kolom chat Zoom menjelang webinar ini berakhir. Poin yang kelima yang harus menjadi perhatian juga, sertifikat hanya disediakan bagi peserta yang sudah mendaftar dan mengisi form presensi. Itu menjadi catatan yang harus diperhatikan juga. Lalu yang keenam, peserta dimohon mencatat nomor ID peserta bagi mereka yang telah mendaftar yang sudah diterima melalui email reminder untuk dituliskan dalam form presensi. Itu mengacu kepada tata tertib. Sebelum kita memasuki acara ini dengan lebih jauh, saya meminta dengan hormat, memohon dengan hormat kesediaan dari Bapak Hardi Budiana, Dr. Hardi Budiana, Magister Teologi, untuk memberikan kata sambutan dan sekaligus berdoa untuk pembukaan acara webinar ini. Saya persilakan. Oke, sudah ya? Sudah, Pak Stefanus, dengar suara saya? Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Stefanus Budiman yang memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dan doa pembukaan. Terima kasih Pak Panitia mempercayakan kami dari STT Berita Hidup untuk memulainya dengan sambutan dan doa ini. Selamat datang Bapak, Ibu, para peserta, pembicara yang saya hormati dari Ketua STT Intim Bandung dan juga Ketua STT Kanaan Ungaran dan juga tentu Pak Yusef mewakili Berita Hidup. Dan juga ini merupakan prakarsa yang baik ya dan juga didukung oleh beberapa STT lain tadi sudah disebutkan oleh Pak Stefanus. Ada STT Injil Bakti Caraka Batam ya, selamat datang kalau hadir dan yang saya hormati
Stak Arastamar Kriminawa Jayapura Wajaho ya. Ya, selamat datang Pak. Kalau ada yang mewakili atau yang hadir, karena ini pembicara-pembicara untuk 2 hari ini, jadi besok. Dan juga STT Excelsior Surabaya, STT Battle Indonesia Jakarta. Saya merasa bangga dan senang dengan webinar ini, jadi sudah sampai ke 3 kali ya, tentang expanding impact of your research article. Ini memperluas dampak ya artikel yang kita susun dan kita tulis, dan hari ini merupakan seri yang ketiga ya, dengan tema berbagi pengalaman menerbitkan artikel, sharing experience publishing artikel, dan nanti akan disampaikan oleh Pak Han Abdiel Harma Kaputra PSD. Ya, selamat datang dan selamat melayani Pak Han. Terima kasih untuk hari pertama ini. Kita akan mengikuti dengan baik. Ini topik-topik sangat menarik bagi para dosen untuk meningkatkan sumber daya manusianya, sehingga kita terpacu, termotivasi dengan baik dengan webinar 2 hari ini sama besok. Ini saya lihat topik-topik yang sangat menarik. Hari pertama nanti Pak Han Abdiel Harma Kaputra PSD, ya, dengan structuring your article practice atau semacam menata artikel ya dengan benar ya. Ya. Terima kasih Pak Han. Dan besok masih ada hari yang kedua oleh pembicara-pembicara yang cukup berpengalaman ya, dari berita itu Pak Yosep, kemudian dari ini yang Pak Marbun, yaitu juga kemudian Pak Haryanto yang besok akan menyampaikan dengan topik-topik yang sudah ada. Baik Bapak Ibu dan Saudara, seperti Pak Stefanus ya, dalam tata tertib diharapkan kita semuanya dapat mengikuti dengan baik sampai selesai dengan presensi yang baik juga sampai tuntas, termasuk besok kami mengharapkan bisa mengikuti semuanya. Ya, terima kasih para pramangakarsa yang dari Bandung, Ungaran, dan juga Berita Hidup sudah memulai hal yang bagus, hal yang baik untuk membina, membimbing para dosen pemula untuk bisa mengembangkan artikel ke dalam publishing ya, the jurnal-jurnal. Ya, nanti ada beberapa topik yang besok itu cukup menarik sekali. Baik, itu saja sambutan sedikit dari kami mewakili para pramangakarsa. Ya, terima kasih STT Hidup diberi kesempatan untuk menyampaikan kata sambutan ini. Ya, tentu kita terus-menerus sudah melakukan webinar ini, tapi kalau ada kekurangan, ada kelemahan ya mohon maaf. Ya, bisa kita perbaiki, pasti kedepannya akan lebih baik lagi. Baik, itu saja. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa supaya acara webinar pada sore ini sampai selesai bisa berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk webinar pada sore ini yang merupakan seri yang ketiga ini yang akan bagi pengalaman dalam penerbitan artikel. Kiranya Tuhan berkati baik untuk hari ini maupun esok. Kiranya Tuhan memberkati kami, terutama para pembicara, para penyaji, narasumber, baik hari ini, yaitu Pak Han Abdiel Harma Kaputra PSD, dan akan dipandu oleh Pak Stefanus Budiman MTH. Kiranya Tuhan memberkati sebagai moderator, kiranya beri hikmat, kebijaksanaan untuk mengatur waktu, narasumber dengan para peserta. Demikian pula untuk esok kami mendoakan supaya Tuhan juga memberkati para pembicara-pembicara yang sudah disiapkan dengan baik, baik itu Pak Yosep, baik itu Pak Marbun, dan juga Pak Haryanto. Kiranya Tuhan berkati supaya semuanya apa yang disampaikan sungguh memberkati kami, terutama para dosen pemula, sehingga kami betul-betul dapat mengerjakan dengan baik. Bagi yang sudah pengalaman akan bagi pengalaman, yang belum dapat memahami dan mengerti untuk langkah-langkah ke depan dalam mengembangkan artikel yang telah ditulis dan bisa dipublishing atau diterbitkan melalui OJS dan juga Scopus dan seterusnya. Kiranya Tuhan berkati kami. Terpujilah namamu. Sekali lagi kami serahkan untuk narasumber yang pertama hari pertama ini, Bapak Han Abdiel Harma Kaputra PSD, untuk menyajikan materi yang pertama ini. Kami menyerahkan waktu ini dari awal sampai akhirnya ke dalam pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian Pak Stefanus, saya kembalikan lagi untuk mengatur atau
jalannya webinar untuk hari pertama, topik yang pertama. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pak Hardi. Bapak dan Ibu sekalian, sore ini kita akan mendengarkan pemaparan dengan tema Structuring Your Article Correctly. Dan yang akan menjadi narasumber yang akan membawakan materi adalah Pak Hans Abdiel Harmakaputra, PhD. Saya bertemu dengan beliau 7 tahun yang lalu bersama dengan Pak Amos ketika beliau datang main ke Bandung. Orangnya energi. Pasti kita akan terinspirasi banyak hal yang akan kita dapatkan masukan. Dan hari ini beliau menjadi visiting assistant professor di Hartford Seminary, Connecticut, Amerika. Tanpa berpanjang lebar, saya mempersilakan Pak Hans Abdiel Harmakaputra, PhD, untuk memaparkan materi yang sudah disiapkan. Saya persilakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Stefanus. Dan terima kasih sudah mengingatkan, kita pernah ketemu ya waktu itu di Bandung beberapa tahun silam. Jadi senang sekali bisa berjumpa lagi di sini. Pertama-tama saya berterima kasih kepada rekan-rekan panitia yang sudah berjerih lelah menyiapkan acara ini. Apalagi tentunya menulis artikel menjadi sebuah kebutuhan bagi dosen-dosen. Sebetulnya bukan hanya dosen di Indonesia saja, tapi juga semua dosen yang mengaku sebagai akademisi ya tentu akan menulis secara natural, karena memang itulah panggilan seorang peneliti atau akademisi. Nah, jadi saya akan mencoba membagikan materi saya. Saya juga sudah memberikan ke Pak Amos sebagai salah satu panitia materinya. Jadi kalau ada rekan-rekan yang perlu bisa minta ke beliau. Nah, pertama saya perlu menegaskan yang saya mencoba sharingkan ini, saya pakai standar artikel jurnal internasional dengan asumsi bahwa kalau kita sudah belajar yang susahnya, katakanlah, mudah-mudahan ketika kita menulis di jurnal nasional juga kita bisa menerapkannya, gitu ya. Jadi saya pakai standar yang umum. Nah, bicara soal menulis artikel di jurnal internasional, kalau di Indonesia biasanya dikenalnya jurnal Scopus, ya. Biasanya Scopus menjadi standar. Walaupun tidak semua jurnal yang diindeksasi oleh Scopus itu termasuk jurnal top di bidangnya. Jadi kalau di akademi di Amerika Serikat, misalnya di mana saya saat ini berkarir, yang menjadi standar itu bukan Scopus sama sekali. Setiap bidang ilmu memiliki standar jurnal mana yang dianggap terbaik. Jadi kita harus berusaha untuk memasukkan tulisan kita di situ. Jadi tidak pakai standar Scopus. Tapi saya pikir untuk konteks Indonesia, indeksasi Scopus sangat membantu. Setidaknya bisa mengingatkan kita kalau ada jurnal-jurnal yang predator, ya. Jadi yang tulisan kita sebetulnya dimuat di jurnal yang tampaknya internasional tapi ternyata tidak punya kredibilitas. Nah, itu kan sangat merugikan Bapak Ibu dan kita semua yang menulis kalau sampai terjadi. Nah, dalam hal menulis jurnal, sebetulnya ketika saya diminta sharing seperti ini di beberapa kesempatan, sebetulnya saya selalu berpegang pada prinsip learning by doing. Jadi belajarnya hard way, gitu ya. Belajarnya karena sering ditolak. Jadi itu saya nggak tahu cara lain, karena saya sebelum menulis artikel dan publikasi seperti sekarang, saya juga tidak belajar apa-apa. Saya hanya belajar learning by doing. Saya kirim tulisan, ditolak, belajar dari penolakan, lalu saya baca jurnal-jurnal artikel, terus melihat bagaimana men-structuring artikel yang baik, tema-tema apa. Jadi tips-tips yang saya berikan bisa dibilang bukan by the book, tapi berdasarkan pengalaman. Dan juga tentu dari pengalaman saya melayani atau berperan sebagai editor di Indonesia Journal of Theology selama 7 tahun terakhir, di mana saya melihat artikel-artikel orang lain, dan buat saya itu sebuah anugerah karena saya jadi bisa
membaca pemikiran-pemikiran orang lain, lalu melihat review dari reviewer, oh di sini bagian yang perlu diperbaiki dan seterusnya. Terutama ketika membandingkan reviewer dari Indonesia dan reviewer dari luar, ketika membandingkan bisa terlihat juga bagian aspek-aspek mana yang diperhatikan biasanya oleh reviewer luar. Dan ini juga salah satu yang dibilang oleh kawan saya yang juga punya tulisan di artikel Scopus, yaitu bahwa dia bisa menulis jurnal akhirnya karena pertama-tama berperan sebagai reviewer. Dia diminta untuk mereview salah satu jurnal artikel yang ditulis oleh orang Indonesia, lalu ada guidance-nya. Karena ada petunjuk itu dari jurnalnya, dia jadi tahu, oh rupanya bagian-bagian ini yang diperhatikan. Nah, saya akan bagikan saja, tapi terkait dengan learning by doing, mungkin ada beberapa pengalaman pahit yang bisa saya bagikan gitu ya, pengalaman penolakan. Penolakan itu selalu pahit, tapi bukan berarti tidak berguna. Saya akan share screen pada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Oke. Sebentar. Ini contoh penolakan. Jadi salah satu tulisan saya kirim dan hasilnya ditolak karena alasannya jadi ini artikel ini sebetulnya saya punya harapan tinggi waktu itu karena editornya itu dalam waktu 2 hari sudah balas, sudah langsung dikirim ke reviewer gitu. Jadi saya wah ini kelihatannya positif nih, dan waktu itu saya belum publikasi sama sekali untuk jurnal internasional, yang baru jurnal-jurnal nasional. Nah, dibilang problem dari artikel saya, dibilang begini, jadi walaupun perbandingan yang saya lakukan menarik, tetapi the author, yaitu saya, tidak melampaui level introductory, level pendahuluan, maksudnya hanya pengenalan saja, dan tidak engage pada level yang dalam dengan critical scholarship yang sudah berkembang di setiap penulisnya, di setiap pemikir yang saya engage. Jadi saya waktu itu menulis dari pemikiran Agustinus, Peter Lobargus, dan William Sentieri. Nah ini dibilang, ini terlalu introductory dan critical scholarship ketiganya sudah berkembang. Jadi walaupun saya pakai primary source, kan biasanya gitu, kita kalau menulis jurnal artikel harus engage dengan primary source. Tapi ternyata ada perlu juga kita engage dengan secondary source untuk menunjukkan kita tuh aware dengan percakapan yang sudah berlangsung itu seberapa. Lalu masalah keduanya, seperti banyak penulis Indonesia pada umumnya, ya level bahasa Inggrisnya kurang katanya untuk level jurnal ini. Nah, ini contoh penolakan. Ada juga penolakan lain dari jurnal Muslim World, itu langsung ditolak karena dibilangnya, jadi waktu oleh jurnal Muslim World, ini salah satu jurnal yang dikelola oleh Harvard Seminary, dan saya lulusan Harvard, jadi saya kenal jurnal ini, kenal editornya, tapi memang jurnal ini salah satu jurnal Islam terkemuka yang sulit sekali, karena usianya sudah 100 tahun lebih, jadi memang salah satu jurnal Islam yang terkemuka di dunia. Nah, waktu saya kirim artikel, hasilnya di-reject. Nah, memang di sini tidak kelihatan alasan rejection, tapi karena managing editornya ini teman saya, dia bilang, artikelmu itu problemnya terlalu mirip paper kuliah. Jadi masih berbentuk paper kuliah, belum masuk jadi paper artikel, juga belum masuk jadi tulisan ilmiah untuk jurnal artikel. Nah, ini problem-problem umum untuk penulis pemula, saya pikir. Dan nanti sekalipun sudah diterima, bagi Bapak Ibu yang sudah pernah mempublikasi, biasanya permintaan revisi juga banyak. Jadi tidak selalu ketika sudah diterima as it is, itu jarang sekali. Ada banyak yang harus diperbaiki. Nah, saya akan masuk langsung ke hal lain, yaitu materinya ya, supaya tidak membuang waktu.
Sebentar, saya coba. Ya, jadi ada beberapa problem umum kenapa sebuah naskah itu ditolak oleh jurnal. Dan ini selain plagiarisme ya. Jadi kalau plagiarisme sudah pasti akan ditolak. Dan biasanya jurnal-jurnal, kalau di jurnal Indonesia tampaknya memakai program seperti Authenticate atau apa satu lagi, Turnitin ya. Jadi langsung diperiksa apakah ada problem dengan plagiarisme. Itu untuk standar jurnal nasional, karena ketentuan dikti juga harus ada jurnal yang di bawah dikti. Tapi kalau di jurnal internasional bisa jadi tidak pakai aplikasi seperti itu. Tapi kalau memang ada masalah plagiarisme biasanya akan terdeteksi. Jadi beberapa problem umumnya adalah yang pertama ruang lingkup. Jadi ruang lingkup penulisan terlalu sempit atau terlalu luas. Lalu yang kedua, kesesuaian isi dengan topik dan atau judul serta jurnal. Lalu yang ketiga, kurang ilmiah. Yang keempat, masih berbentuk paper kuliah. Nah, itu yang masalah saya di salah satu penolakan yang pernah saya terima. Dan biasanya ini terlihat dari penggunaan jargon-jargon, lalu literatur yang tidak update, dan dogmatisme. Lalu ada juga masalah tidak cukup asli. Sebentar. Layarnya belum muncul, sebentar. Sebentar. Maaf. Saya stop share dulu, lalu coba sekali lagi ya. Belum tampak katanya layar saya. Ini mudah-mudahan sudah nampak sekarang. Ya. Jadi ini beberapa yang tadi saya bicarakan, problem-problem umum selain plagiarisme. Karena akan diulang, saya lanjut aja ya. Jadi akan diulang satu persatu. Sebentar, layarnya hilang. Oke. Ya, saya lanjut ya. Yang kelima itu adalah problem tidak cukup asli atau persoalan dengan novelty, kebaruan. Artikel itu tidak ada dampak kebaruannya. Lalu yang keenam, struktur yang buruk. Yang ketujuh, dampak ilmiahnya diragukan. Jadi ini persoalan signifikansi dan relevansi. Lalu yang ke-8, memiliki kelemahan teoretis atau metodologis. Dan yang terakhir, terlalu banyak kesalahan ketik. Jadi ini juga bisa jadi problem penolakan. Ketika melihat grammar, entah itu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, terlalu banyak kesalahan, ini bisa menjadi alasan penolakan juga. Yang pertama, ruang lingkup. Beberapa tanda artikel memiliki masalah ini adalah kegagalan untuk melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, menyatakan apa yang penting tentang riset. Jadi ketika kita menulis, kita bukan hanya menulis sesuatu yang menarik buat kita, tapi ketika kita menulis, kalau untuk paper ke dosen kan jelas tujuannya untuk memuaskan dosen. Maksudnya menyatakan bahwa ini saya sudah mengikuti kelas Anda dengan baik, lalu ini hasil tulisan saya tahu materi-materi. Tapi kalau kita menulis jurnal artikel,
kita harus tahu apa yang penting. Kenapa artikel ini perlu ditulis? Dan mengapa saya nggak menulis hal yang lain? Jadi perlu dinyatakan apa yang penting tentang riset. Lalu menyediakan contoh-contoh yang cukup. Bahwa hal ini tuh dianggap penting, bukan cuma oleh kita sebagai penulis, tapi juga oleh peneliti-peneliti lain. Makanya perlu untuk mencantumkan juga penelitian-penelitian di seputar tema-tema tersebut yang sudah ada. Tapi nanti kita menegaskan kebaruan kita di mana. Lalu memperkirakan level pengetahuan para pembaca secara tepat. Nah, ini penting karena ada jurnal yang sebetulnya umum. Jadi misalnya kalau Indonesian Journal Theology itu yang saya kelola itu umum. Pembacanya lebih banyak juga yang pemula di Indonesia ya. Jadi level pengetahuannya pemula. Tapi ada jurnal-jurnal internasional yang memang diandaikan pembacanya itu sudah levelnya itu advance, level lanjut gitu. Jadi ketika kita menulis sesuatu yang terlalu introductory, kita akan mendapat penolakan. Nah, karena itu kita perlu perhatikan ketika mengirim sebuah manuskrip ke jurnal ini levelnya mana? Apakah ini jurnal misalnya nanti akan saya tunjukkan salah satu tulisannya Pak Eka Putra Tupamahu, dia menulis di Journal for New Testament Study gitu ya. Nah, itu jurnal level yang sangat tinggi di New Testament, di Perjanjian Baru. Nah, itu jelas level advance. Jadi jurnal tersebut tentu tidak akan menerima artikel yang pendahuluan, kira-kira begitu. Lalu menyesuaikan panjang tulisan dengan topik. Jadi biasanya kesalahannya adalah memasukkan artikel panjang untuk topik yang sempit atau artikel pendek untuk topik yang dalam dan luas. Nah, ini perlu diperhatikan. Yang kedua, kesesuaian isi dengan topik dan atau judul serta jurnal. Jadi ada tulisan-tulisan yang judulnya tidak mencerminkan isi atau berbeda sama sekali. Lalu yang kedua, tulisan itu tidak relevan dengan fokus atau tujuan jurnal. Jadi bukan masalah kualitas artikel. Dan penolakan seperti ini bisa saja terjadi. Penolakan seperti ini biasanya ketika kita menulis sebuah tulisan, katakanlah misalnya saya punya artikel yang tadi ditolak ya di Heitrop. Tulisan itu kan membandingkan beberapa teolog di abad pertengahan. Nah, kemudian saya kirimnya ke jurnal Modern Theology yang fokusnya justru ke era modern. Nah, itu tidak sesuai dengan fokus atau tujuan jurnal. Atau sebaliknya, saya punya tulisan yang sangat kontemporer, tapi saya masukkan artikel atau manuskrip itu ke jurnal Medieval Studies, abad pertengahan, ya itu kan nggak sesuai. Jadi bukan masalah kualitas artikelnya di sini, tapi soal kesesuaian dengan fokus atau tujuan jurnal. Lalu yang ketiga, para calon penulis yang berkarya di luar ruang lingkup disiplin dari sebuah jurnal tertentu biasanya akan mendapat alasan penolakan ini, karena kurang mengetahui norma-norma yang ada di dalam disiplin tersebut. Nah, ini biasanya ada orang-orang yang menulis hanya untuk disiplinnya sendiri, ada juga yang memang punya 2 atau 3, jadi interdisipliner. Nah, yang saya tahu misalnya contohnya ada, ya saya sendiri ya terpaksa, karena nggak pikir contoh lain, ada orang-orang lain juga, tapi saya bisa menulis teologi di Kristen, ya, jadi bidang saya teologi Kristen, tapi saya juga bisa menulis komparatif teologi, jadi perbandingan Islam Kristen, dan saya juga bisa menulis perspektif relasi Muslim Kristen. Jadi beda nih antara perbandingan ajaran sama menulis apa yang terjadi antara Muslim dan Kristen, jadi apa yang terjadi sama realitas sosial. Nah, karena itu publikasi saya bisa dibagi ketiga itu. Jadi kadang saya publikasi ke jurnal yang tipenya teologi sekali, misalnya Journal of Ecumenical Studies saya pernah publikasi, tapi saya pernah juga publikasi di Contagion, itu jurnal René Girard, jadi perspektifnya sangat Girardian gitu ya, filosofis, tapi pernah juga menulis di jurnal Islamic Studies, misalnya Al-Jami'ah. Jadi saya punya beberapa lokus dan ketika saya menulis di jurnal tertentu, saya akan seperti orang lain, karena nggak mungkin saya pakai perspektif teologis ketika saya membahas misalnya pemikiran Islam, karena akan berbeda sekali. Kecuali saya sedang membandingkan, nah itu kirimnya ke jurnal lain.
Lalu ada satu artikel yang akan segera terbit juga, itu saya hanya membahas aspek sosiologis dan politik. Jadi saya membahas fatwa MUI. Jadi itu benar-benar analisisnya itu bukan analisis teologis, tapi analisis sosiologis, politik, dan sebagainya. Jadi benar-benar berbeda. Nah, ini biasanya akan ketahuan kalau kita tidak familiar dengan ruang lingkup tertentu, karena setiap disiplin itu punya norma-norma, dan saya mendorong calon-calon penulis atau Bapak Ibu yang mencoba menulis untuk memahami pertama-tama norma-norma di dalam disiplin tersebut. Norma di dalam perjanjian lama atau perjanjian baru itu berbeda dengan yang penulis yang di etika atau sistematika misalnya. Jadi harus diperhatikan sungguh-sungguh. Lalu yang terakhir, tidak sesuai dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang dipromosikan oleh jurnal. Nah, ini misalnya jurnal yang saya kelola lah ya, IJT, bisa aja menolak sebuah artikel yang menarik karena di dalam artikel tersebut ada tendensi seksisme misalnya, jadi merendahkan perempuan. Jadi tidak sensitif dengan isu kesetaraan gender misalnya. Nah, itu bisa menjadi alasan penolakan walaupun penelitiannya menarik. Tapi karena tidak sesuai dengan prinsip yang mau dipromosikan oleh jurnal, itu bisa terjadi. Nah, di jurnal akademik internasional, nilai-nilai atau prinsip-prinsip ini sangat diperhatikan. Dan kita diandaikan sudah tahu dan mengikuti prinsip-prinsip itu. Jadi ketika kita menulis sesuatu yang rasis, yang seksis, maka itu bisa menjadi red flag oleh editornya, langsung bisa menjadi alasan penolakan, terlepas dari apakah artikel kita punya dampak ilmiah yang tinggi misalnya. Nah, jadi ini harap diperhatikan. Yang ketiga, beberapa masalah umum soal kurang ilmiah. Nah, kenapa disebut kurang ilmiah? Yang pertama, tidak mengetahui diskursus topik tersebut. Jadi ada misalnya saya pernah pakai sebuah topik yang saya bahas pakai teori yang keluar tahun 90. Nah, ternyata teori itu sekarang sudah tidak terlalu dianggap sebagai pakem, sudah dikritik misalnya. Nah, itu ketahuan saya tidak mengetahui diskursus topik tersebut dan akhirnya artikel tersebut ditolak. Lalu referensinya kurang mutakhir. Nah, ini sedikit tricky karena di Indonesia yang dijadikan bahan kriteria untuk referensi itu 10 tahun terakhir. Jadi Dikti hanya mensyaratkan referensi mutakhir, kalau bisa gunakan yang 10 tahun terakhir. Nah, problemnya, masalahnya, buku-buku itu banyak yang dicetak ulang, ya kan? Jadi kita bisa saja pakai buku yang diterbitkan BPK tahun 2012, buku Biblika. Padahal sebetulnya buku Biblika itu diterbitkan pertama tahun 75 dan tidak direvisi. Nah, ini membuat referensi kita kurang mutakhir. Buat orang yang mengerti, editor atau reviewer, dia akan tahu, oh ini orang tidak mutakhir, referensi dia terlalu lama. Diskursus ilmiah saat ini sudah berkembang sangat jauh. Nah, itu bukan soal tahun jadinya, tapi bahwa seberapa jauh si penulis itu memahami diskusi yang terjadi sudah sampai mana. Lalu kesalahan-kesalahan dalam dokumentasi, footnote, bibliografi, misalnya kita mengutip edited book, yang kita kutip hanya editornya, padahal kita mengutip salah satu tulisan di dalam edited volume tersebut misalnya. Jadi atau gaya selingkungnya tidak sama dengan gaya selingkung jurnal. Nah, ini harus diperhatikan detail. Jikalau kita mengirim ke salah satu jurnal, biasanya jurnal tersebut sudah punya gaya selingkung yang mereka jadikan standar. Nah, itu kita harus ikuti. Lalu bahasa tidak ilmiah. Nah, ini yang sering ditemukan untuk penulis-penulis Indonesia. Mungkin karena memang penulis-penulis atau teolog-teolognya ya mayoritas pendeta juga ya, jadi wajar kalau bahasanya itu terpengaruh bahasa khotbah atau bahkan bahasa opini, jadi seperti opini surat kabar ketimbang bahasa jurnal. Ini harus diperhatikan. Lalu tidak kritis dalam memakai sumber. Kadangkala ada tendensi waktu saya mahasiswa misalnya ya, saya pakai sumber itu hanya untuk supaya bibliografi saya terlihat keren misalnya. Jadi saya pakai aja si A, tapi saya kutip hanya satu bagian, dan itu biasanya saya kutipnya juga hanya deskriptif, bukan analisis atau poin yang hendak disampaikan oleh si A, misalnya kan. Nah, ini kita tidak kritis. Atau ada juga bahkan kesalahan yang bahkan dilakukan oleh expert. Jadi saya ingat pernah Pak Eka sharing, dia
dia bukan menegur, tapi dia ngasih tahu salah satu dosen di Amerika gitu bahwa yang dia kutip ini justru menyatakan sebaliknya. Jadi orang ini kan punya artikel, Pak Eka baca, lalu dia cek footnote-nya, lalu Pak Eka menyadari loh ini orang ini salah nih kutipnya. Karena sebetulnya yang dikutip itu menyatakan sesuatu yang bertentangan dengan si orang tersebut. Nah, jadi ini kesalahan yang umum sebetulnya. Bisa terjadi pada siapa saja, dan dalam dunia akademik tidak perlu malu kalau salah, yang penting mau mengakui. Lalu engagement dengan sumber kurang mendalam. Jadi yang dilakukan hanya kutip data atau kutip pandangan secara umum, tapi tidak ada engagement yang mendalam. Misalnya ketika saya bahas Girard, ya saya bahas teorinya Girard. Jadi bukan Girard itu cuma saya kutip sambil lalu, misalnya ya. Nah ini nanti kita bisa diskusikan lagi. Yang keempat, masih berbentuk paper kuliah. Nah, jadi jurnal ilmiah itu kan ditujukan tulisannya untuk komunitas akademik bidang ilmu tertentu, bukan untuk membuktikan bahwa penulis telah mengerjakan tugas bacaan atau telah membaca banyak. Kalau mahasiswa kan seperti itu ya, kita harus membuktikan ke dosen bahwa saya udah baca banyak nih yang Anda suruh. Jadi biasanya ada tendensi kita mau membuktikan, kita kutip banyak supaya kita kelihatan kenal dengan ide tersebut. Nah ini biasanya kesalahan umumnya, mengutip orang terkenal sambil lalu. Jadi biasanya jargon ya. Jadi misalnya kita lagi kutip-kutip, kita lagi nulis lalu kita selipkan. Menurut Michel Foucault yang namanya di dalam sebuah power selalu ada perlawanan misalnya. Jadi tapi nggak dibahas Foucault itu sebenarnya bahas apa, dalam konteks apa. Atau Marx bilang agama adalah opium bagi masyarakat. Tapi sebetulnya bukan itu, yang kita tidak sedang membahas Marx. Jadi kita hanya mengutip orang terkenal sambil lalu supaya kelihatan akademik, dan memang itu yang biasa dilakukan misalnya di koran. Jadi gaya penulisan jurnal itu masih asing karena memang kebanyakan orang kan di Indonesia belajar teologinya juga dengan buku, misalnya bacanya buku, bacanya koran. Jadi memang tidak familiar dengan membaca jurnal. Makanya salah satu kunci untuk bisa publikasi adalah memperbanyak membaca jurnal dan jurnal yang berkualitas. Jadi kita tahu standarnya seperti apa. Lalu banyak sinopsis tunggal dari karya orang lain. Nah ini biasanya yang ditulis mahasiswa. Ketika saya jelasin misalnya bukunya Pak Amos Sukamto, saya kasih sinopsis 2 paragraf tuh hanya bukunya Pak Amos, lalu lanjut lagi ke Yan Aritonang misalnya, jadi bahas sejarah gitu kan, sejarah Muslim Kristen ini. Nah itu ketika terlalu banyak seperti itu ketahuan itu paper masih berbentuk paper kuliah. Lalu kurang update karena memang biasanya materi kuliah itu ya tidak update ya, karena dosen kadang terbatas atau kadang mereka sudah nyaman dengan materi yang maksudnya terbatas akses ke yang update, literatur yang lebih baru. Atau juga karena mereka sudah nyaman dengan yang sudah ada. Jadi misalnya bisa ditemukan dengan mudah, silabus itu tidak berubah, 6 tahun, 7 tahun, silabus bisa tetap saja sama misalnya. Nah ini ketika paper untuk mata kuliah itu dapat A, kita merasa, oh ini bisa nih saya masukin ke jurnal, soalnya bagus dapat A. Nah ini bisa jadi ketika dikirim ke jurnal ilmiah, akan langsung ditolak dengan alasan nggak update, literaturnya tidak update, kita tidak tahu percakapan yang terjadi sudah sampai sejauh mana saat ini. Lalu memakai jargon tertentu, dan dogmatisme. Dogmatisme ini harus hati-hati, terutama kalau kita mau menulis di jurnal internasional. Kalau di jurnal nasional, karena tidak ada standarisasi, bisa saja misalnya tulisan yang dogmatis masih dimuat misalnya. Jadi tulisan ini mempertahankan ajaran A atau B misalnya ya, tujuannya itu. Tapi kalau di jurnal internasional yang seperti itu sudah tidak lagi. Justru harus menunjukkan ketika kita membicarakan satu hal, misalnya ketika mau membuktikan katakanlah satu ajaran tertentu, justru paper ilmiah atau jurnal tulisan ilmiah itu harus memuat pandangan-pandangan yang bertentangan dan bukan dalam semangat apologetik ya. Jadi menunjukkan bahwa tema ini didekati oleh orang-orang lain secara berbeda, misalnya si A, si B, si C, si D, lalu ada juga yang menolaknya ini, lalu saya mau berpandangan begini, menjadikan keduanya ini, menyintesiskan kedua pandangan misalnya. Nah, itu contoh yang keempat. Yang kelima, soal novelty, kebaruan. Nah, ini merupakan faktor terbesar dalam menerima menolak sebuah naskah.
beberapa hal terkait duplikasi terhadap artikel yang sudah pernah dipublikasi. Ini bisa jadi duplikasi terhadap artikel kita sendiri. Jadi self plagiarism ya. Ini memang kalau di Indonesia normanya sedikit kabur, bahkan di dunia akademik internasional juga. Jadi kita bisa dengan mudah menemukan satu orang peneliti atau ahli menulis kok artikelnya kayak mirip-mirip gitu, mirip-mirip. Nah itu memang bisa, tapi biasanya tidak bisa sama persis. Ketika kita menulis sama persis itu akan dianggap self-plagiarism. Lalu yang kedua, mengulangi ide-ide orang lain. Jadi tidak ada yang baru. Tapi soal duplikasi artikel ya, pernah juga ada teman saya yang menulis mendapat penolakan di jurnal internasional dengan alasan artikel ini baru saja kami mendapat artikel yang sama dan sudah kami publikasikan, temanya mirip katanya. Jadi tema yang mirip itu bisa menjadi alasan bahwa artikel kita ditolak karena sudah pernah ada artikel yang ngomong itu. Makanya kita harus menulis sesuatu yang baru kan, idealnya. Lalu mengulangi ide-ide orang lain. Jadi ketika kita menulis paper, artikel, tidak ada ide baru yang kita bawa, tapi hanya mengulangi atau menegaskan ide-ide orang lain. Nah ini juga menjadi masalah. Lalu mengkonstruksi sebuah posisi berlawanan yang sebenarnya tidak ada. Jadi semangatnya apologetik gitu ya, semangat polemik. Seolah-olah ini ada sesuatu yang mengancam membahayakan iman Kristen, padahal sebenarnya nggak ada gitu. Ini maksudnya apa? Kalau di bidang saya, misalnya sekarang bidang saya teologi agama-agama ya, salah satunya selain komparatif teologi, saya suka dapat pertanyaan gitu tiba-tiba dari mahasiswa yang baru belajar, dia nanya, jadi ini ya posisi pluralisme ini menjangkiti Indonesia ya, banyak teolog Indonesia posisinya ini pluralisme seperti John Hick gitu kan, menganggap semua agama jalan menuju Tuhan. Ya saya tinggal tanya aja mana, coba buktikan mana ada teolog Indonesia yang nulis seperti itu, dan nggak bisa, nggak ada, karena memang sebetulnya hanya saya sendiri belum pernah baca mungkin 1 atau 2, dan itu pun tidak mainstream. Nah ini kan mengkonstruksi sebuah posisi berlawanan yang sebenarnya tidak ada. Jadi pluralisme dalam teologi agama-agama dianggap sedang menjangkiti teologi Indonesia gitu. Ini bikin orang-orang jadi liberal kayak Hans gitu ya. Tapi sebenarnya ketika dibaca tulisan satu persatu yang dikira orang yang pluralis, ternyata posisinya bukan posisi pluralis. Jadi itu hanya menjadi argumentasi yang tidak kena sasaran sebetulnya. Itu contohnya. Yang kedua, gagal menyebutkan originalitas naskah beserta kontribusi kepada percakapan yang sudah ada. Nah ini yang saya sebut tadi di pendahuluan, harus selalu menyebut percakapan tentang tema ini sudah sampai mana. Nah ini tentu bervariasi dari satu jurnal ke jurnal lain. Tetapi nanti kalau saya kasih contohnya, hal ini hampir pasti selalu ada di jurnal-jurnal yang berkualitas. Harus menyatakan percakapan untuk tema itu tuh sudah sampai mana, tapi belum yang ide yang kita pikirkan. Dan karena itulah ide kita menjadi sebuah kontribusi. Dan yang terakhir soal positionality. Jadi posisi dan suara penulis itu tidak eksplisit dalam tulisan, nggak jelas. Jadi posisi saya sebagai penulis itu di mana dalam problematika ini. Saya mendukung A atau B, tapi yang mana nih? Yang kalau si A kenapa si B salah? Jadi harus jelas posisinya di mana. Yang keenam, struktur yang buruk. Jadi beberapa kesalahan umum, pendahuluan ditulis secara buruk. Saya bisa bilang 80% dari artikel yang saya baca atau review, saya mereview beberapa jurnal juga di Indonesia, selain tentunya mengedit jurnal Indonesian Journal Theology, hampir selalu kesalahannya itu di pendahuluan. Jadi ketika pendahuluan itu sudah buruk, yakinlah bahwa artikel itu akan langsung ditolak. Kalau editornya sudah berpengalaman gitu ya, sudah berpengalaman tanpa lihat isi, lihat pendahuluan bisa langsung tolak. Karena memang pendahuluan itu menjadi pintu masuk. Bayangkan ketika Bapak Ibu sedang riset, bisa jadi ketika kita memulai sebuah riset, yang kita lakukan kan kumpulin bahan nih, artikel, buku. Kita harus baca misalnya 30 artikel dalam waktu 1 hari. Nggak mungkin kita baca dari awal sampai akhir. Dari 30 itu yang temanya mirip, pasti kita hanya baca pendahuluan atau bahkan cuma abstrak. Dan dari situ kita tahu mana artikel yang benar-benar kita harus engage secara dalam, dan mana artikel yang bisa sambil lalu. Bahwa oh ya ini artikel sudah ada yang membahas ini, tapi bedalah sama saya. Tapi mana yang oh ya ini mirip sekali dengan posisi saya. Nah ini yang kita kutip banyak misalnya.
Jadi tesis beberapa pendahuluan yang ditulis secara buruk itu misalnya tesis utama tidak eksplisit, terlalu deskriptif, atau terlalu melebar. Nah, itu soal tesis utama. Yang kedua, persoalannya tidak jelas. Yang ketiga, tidak ada positionality penulis. Yang keempat, tidak ada engagement dengan diskursus kekinian. Yang kelima, masalah di sistematika penulisan. Atau tidak ada sistematika penulisan. Lalu strukturnya, di bagian isi ada pemahaman-pemahaman baru yang tidak terkait. Jadi antara subsection, bagian-bagian dan subbagiannya itu tidak ada pemahaman, ada langsung lontar pemahaman baru, tapi tidak terkait. Jadi strukturnya itu buruk. Lalu ada subbagian yang tidak relevan atau mengulang. Walaupun kalau yang ini biasanya editor bisa meminta, ya ini tolong dipangkas aja bagian ini, nggak perlu misalnya. Itu bisa terjadi. Reviewer bisa minta seperti itu. Lalu yang terakhir tidak ada kesimpulan atau kesimpulannya terlalu lemah. Yang ketujuh, dampak ilmiah. Penulis tidak menjawab pertanyaan so what. Jadi apa? Ya, ini soal perubahan apa yang dibuat oleh riset yang dilakukan secara ilmiah. Jadi saya meneliti A, B dalam masyarakat di kota ini. Tapi tidak ada pertanyaan so what. Jadi tulisan kita lebih deskriptif ketimbang misalnya menjawab sebuah masalah. Lalu yang kedua, nilai fungsional. Mengapa komunitas akademik mesti peduli dengan riset ini? Ya, jadi bukan, dan ingat, jurnal ini dibaca oleh komunitas akademik, bukan oleh gereja, bukan oleh warga jemaat. Jadi apa yang penting bagi warga jemaat, belum tentu penting bagi komunitas akademik. Nah ini yang perlu kita set ulang mindset kita ketika menulis untuk sebuah jurnal. Lalu masalah utama dari dampak ilmiah sebenarnya adalah karena seringkali penulis berasumsi signifikansi tulisan sudah jelas bagi pembaca. Nah, untuk membantu mengurangi ini, ya biasanya penulis itu punya inner circle atau orang-orang yang dia percaya ya. Jadi rekan yang bisa kita kirim draft tulisan ini. Lalu draft tulisan saya dibaca, lalu dikasih tahu ini masalahnya di sini. Nah, ini membantu kita untuk mengurangi asumsi bahwa artikel kita ini udah clear. Dan ini terjadi bahkan ketika saya sudah menulis jurnal artikel internasional, waktu saya kirim misalnya ke teman saya, bisa saja hasilnya itu dibilang ini tesis statementnya nggak ada. Atau signifikansinya apa? Nggak jelas. Nah itu membantu saya untuk, kita ulang lagi, kita tulis ulang bagian pendahuluannya. Jadi dampak ilmiah itu bisa dilihat terutama dari pendahuluan dan kesimpulan. Jadi fokuskan ke bagian itu. Dan yang terakhir, relevansinya rendah. Jadi walaupun ditulis kelihatannya penting, tapi relevansinya rendah. Jadi ya tidak bisa dimuat. Yang kedelapan, memiliki kelemahan teoretis atau metodologis. Tulisan ilmiah itu mesti jelas dalam metodologi yang digunakan, sehingga tulisan tidak hanya berisi data yang tidak diolah atau dianalisis. Tulisan yang ditolak biasanya memiliki kelemahan sebagai berikut. Satu, teori yang dipakai atau diajukan tidak valid atau sudah tidak diakui lagi. Yang kedua, konseptualisasi dan argumentasi lemah. Jadi data materi raw-nya itu bagus. Jadi kita bikin penelitian ke beberapa gereja, kita misalnya melihat dampak COVID di gereja-gereja di Solo, Bandung dan Bogor misalnya ya. Nah ini datanya menarik, tapi konseptualisasi dan argumentasinya lemah, sehingga akhirnya ketika diajukan ke sebuah jurnal tidak memiliki strong appeal ke editor maupun reviewer. Dan ini bisa juga karena analisisnya kurang kritis, bisa juga karena memang pertanyaan risetnya kurang mendalam misalnya. Lalu yang terakhir, tulisan memiliki unsur-unsur yang sudah ditolak oleh komunitas akademik yang luas. Misalnya tulisannya rasis, seksis, atau mendukung imperialis, agenda kolonial, dan sebagainya. Jadi ini beberapa yang harus diperhatikan. Dan yang terakhir, terlalu banyak kesalahan ketik atau typo. Ya. Nah, naskah yang terlalu banyak kesalahan ketik ini sebetulnya lebih menunjukkan ketidakseriusan ketimbang kebodohan. Karena sebetulnya salah ketik itu bisa dihindari dengan melakukan pengecekan berulang-ulang, serta meminta pembacaan orang lain. Ini makanya penting untuk kita tuh sebagai peneliti itu harus selalu memposisikan diri vulnerable, ringkih, rentan. Karena dengan kita membiarkan orang lain baca tulisan kita,
itu kan kita sebetulnya mengambil posisi yang rentan ya. Jadi ada orang yang nggak suka tulisannya dibaca orang lain misalnya karena malu atau mungkin juga takut idenya diambil ya. Ide diambil. Ini mungkin pernah terjadi juga ke dia, jadi dia rada takut. Tapi kalau tidak bisa melakukan pengecekan sendiri ya memang harus baca diminta orang lain baca. Dan juga siapkan kamus. Saya sendiri sampai sekarang walaupun sudah banyak menulis, mengedit buku ya, mengedit jurnal artikel, jurnal Indonesian Journal Theology, saya masih harus kembali lagi dan lagi ke KBBI. Jadi ada hal yang simple seperti yang betul itu ya, baku mana, mempengaruhi atau memengaruhi. Nah, harus dicek di KBBI. Nah, jadi ini merupakan beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita menulis jurnal artikel. Ini secara umum. Lalu untuk abstrak, ini abstrak juga sesuatu yang penting. Panjang abstrak 200 sampai 300 kata. Dan ini penting di zaman sekarang karena semua jurnal baik yang free access maupun yang berbayar itu semuanya punya page doi. Jadi kalau ada doi-nya kita klik langsung masuk ke page di mana abstrak itu bisa dibaca. Dan kadang bahkan bisa kecele. Saya pernah cari tulisan buat apa, saya baca abstraknya Inggris, isi tulisannya bahasa Rusia, ya jelas saya nggak bisa baca gitu ya. Tapi abstrak itu penting untuk menunjukkan sudah ada yang menulis itu. Dan kalau memang saya niat banget ya, saya harus belajar bahasa Rusia untuk bisa baca itu. Gitu. Nah ini penting, abstrak. Abstrak itu bukan pendahuluan, jadi jangan copas copy-paste pendahuluan lalu ditaruh di abstrak, bukan. Lalu pendahuluan itu bukan rencana mengenai apa yang mau dilakukan, tetapi report. Jadi laporan tentang apa yang telah dilakukan oleh artikel ini. Lalu jangan memberi data tanpa argumentasi. Atau jangan juga memberi sebuah konklusi. Nah, abstrak ini seharusnya mengisahkan. Jadi report dan mengisahkan artikel ini tuh begini. Ini Anda akan menemukan ini. Dan jangan memberi catatan kaki atau kutipan. Parafrase saja. Misalnya kalau ada teori yang kita engage, ya disebut saja teori si ini dengan teori ini dimuat, ditaruh di parafrase saja. Ini soal abstrak, lalu soal pendahuluan. Ini di pengulangan dari yang tadi ya, Bapak Ibu. Cuma saya mau tegaskan karena pendahuluan ini sangat vital. Tanpa pendahuluan yang baik, jadi banyak sekali penulis isinya itu sebenarnya udah oke. Isi sudah oke, tapi pendahuluannya jadi cara nge-framingnya itu jelek. Jadi saya tegaskan lagi pendahuluan. Masalah harus jelas, lalu penelitian-penelitian yang sudah ada terkait topik harus dicantumkan. Jadi ini menunjukkan kita aware dengan diskusi. Jadi jangan menganggap bahwa ini nih ilham dari surga gitu ya. Kita punya ide tulis ini, oh haleluya, lalu kita tulis. Tapi harus teliti dulu orang lain sudah sampai mana ngomong soal ini. Dan dengan demikian kita bisa mengetahui apa yang membedakan penelitianku dengan yang lain. Apa yang menjadikan penelitian saya baru. Lalu mengapa penting? Walaupun menarik buat saya, belum tentu penting buat orang lain atau untuk komunitas akademik. Lalu metode apa yang dipakai? Nah ini kalau di jurnal Indonesia beberapa kali saya temukan orang membedakan. Jadi bagian metode itu dipisahkan dari pendahuluan. Saya tidak mau berpretensi bahwa pendapat saya benar, tapi kalau bagi saya itu tidak tepat. Karena harusnya metode itu masuk ke dalam pendahuluan. Walaupun bisa saja untuk bidang-bidang ilmu tertentu yang saya tidak aware, bisa saja ada yang mengharuskan metode itu ditulis sebagai bagian terpisah dari pendahuluan. Jadi pendahuluan dulu baru metode. Tapi kalau untuk jurnal-jurnal yang bidang saya, yang saya ketahui, termasuk juga jurnal-jurnal internasional, sejauh yang saya tahu tidak ada yang dipisah. Jadi metode itu harus integrasi dengan pendahuluan. Kita harus mencantumkan metode kita apa di bagian pendahuluan. Lalu tesis utama harus jelas. Terkadang saking jelasnya ada juga orang yang menulis tesis utama berkali-kali atau lebih dari satu. Jadi problemnya itu bukan tesis utama akhirnya. Dia menulis beberapa hal, jadi berkali-kali mengulang saya berargumentasi bahwa A. Nanti di paragraf berikutnya saya berargumentasi bahwa B. Akhirnya banyak sekali yang kita mau argumentasikan, tapi tidak ada yang menjadi tesis utama. Dan yang terakhir, kita harus jelaskan bagaimana cara kita membangun argumentasi. Dan ini biasanya
melalui sistematika penulisan. Makanya di paragraf terakhir, kalau Bapak Ibu lihat artikel-artikel, biasanya di paragraf terakhir itu diperuntukkan untuk sistematika penulisan, karena itu menunjukkan flow of argumentations. Bagaimana argumentasi si penulis mengalir. Pertama saya akan melakukan ini, kedua begini, ketiga begini. Jadi tesis utama itu didukung oleh argumentasi-argumentasi yang tampak melalui sistematika penulisan. Nah, berikutnya, membedakan argumentasi dari topik. Argumentasi adalah persuasi, jadi artikel ilmiah itu selalu persuatif. Mirip khotbah, ya mirip khotbah kita mempersuasi pendengar, hanya saja untuk komunitas akademik. Persuasi dengan cara menyoal keraguan-raguan dan menyediakan bukti untuk meyakinkan pihak lain. Sebuah jurnal artikel bertujuan untuk mempersuasi pembaca untuk mempercayai sesuatu. Jadi ada sudut pandang tertentu yang digunakan untuk mempengaruhi. Lalu sebuah argumentasi selalu memiliki setidaknya dua bagian, yaitu klaim dan bukti-bukti untuk klaim tersebut. Oke, ini argumentasi. Sekarang bagaimana cara? Ya? 4 menit lagi. Oh baik. Beda argumentasi dari topik. Jadi yang pertama ini yang bisa dilihat, yang pertama dan kedua. Di dalam artikel ini saya akan memberikan pemaparan tentang bagaimana umat Kristen berperan dalam politik Indonesia sejak zaman kemerdekaan. Yang kedua, artikel ini akan menunjukkan bagaimana keterlibatan umat Kristen dalam politik praktis di Indonesia pasca reformasi sangat dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu wilayah, budaya, dan perjumpaan dengan Islam. Nah, di sini yang membedakan argumentasi dari topik. Yang pertama itu lebih kepada topik, tapi yang kedua itu lebih argumentasi. Lalu ada juga soal lebih spesifik. Misalnya yang pertama, perkembangan demokrasi di Indonesia sejak dimulai Orde Baru hingga tahun 98 menunjukkan tantangan yang dihadapi negara ketika proporsi jumlah penduduknya secara signifikan masih buta huruf. Lalu yang kedua, ini lebih jelas. Studi terhadap pemilihan umum Indonesia pada tahun 1987 ini akan menunjukkan bahwa kurangnya literasi penduduk merupakan penghalang utama bertumbuhnya demokrasi. Jadi lebih spesifik dan lebih jelas. Dan ini yang lebih baik nomor 2. Nah, sebetulnya saya ada beberapa contoh dari argumentasi, bukan argumentasi tapi contoh struktur. Tapi karena waktunya tampaknya nggak cukup, ya saya off dulu. Nanti kalau misalnya ada waktu lebih atau pertanyaan baru kita bahas kalau itu. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparannya yang saya rasa ini memberikan insight baru dan sangat luar biasa kepada Pak Hans Abdiel Harmaka Putra, PhD. Kita akan mendalami, masuk di dalam sesi tanya jawab. Sekali lagi bagi Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, Bapak dan Ibu bisa menuliskannya di dalam fitur chat atau Q&A di Zoom. Sedangkan untuk yang di YouTube bisa mengisinya di live chat YouTube. Atau juga bisa melakukan raise hand sehingga nanti moderator akan coba mempersilahkan mereka yang butuh untuk bertanya ke Pak Hans. Nah, ini ada satu pertanyaan nih Pak Hans, ditujukan kepada Pak Hans. Pertanyaannya begini, selamat malam, saya Yosua, mahasiswa Inti. Dalam hal ini atau dalam studi saya, kami sangat diwajibkan menulis jurnal oleh para dosen. Pertanyaan saya, apakah Bapak memiliki tips yang bisa membuat mahasiswa cukup tertarik pada ujungnya untuk menuliskan jurnal? Itu yang ditanyakan. Silakan Pak. Unmute Pak. Ya. Ya, tipsnya untuk membuat mahasiswa menulis jurnal. Nah, ini pertama-tama saya sendiri belum pernah melakukan itu karena sebetulnya standar di Indonesia ini sebetulnya termasuk tinggi ya, harus
mahasiswa master untuk lulus harus bisa menulis jurnal Sinta, lalu untuk doktoral harus Scopus. Setahu saya itu, mungkin saya salah nggak update dengan peraturan dikti yang baru. Tapi kalau di program master di Amerika misalnya yang saya banyak temukan itu nggak harus, nggak mesti, karena tidak semua orang juga bisa menulis gitu. Tapi karena kita yang hidup di Indonesia ya, bagi yang hidup di Indonesia harus ikut apa kata pemerintah. Menurut saya salah satu caranya adalah dari awal mahasiswa itu begini, ketika kita menstruktur kuliah, ada baiknya kita sudah arahkan mahasiswa itu dari awal untuk menulis paper akhir dengan kualitas jurnal. Artinya di tengah-tengah misalnya, saya nggak tahu bagaimana cara mengajar dosen-dosen kebanyakan, tapi kalau saya biasanya waktu dulu di Indonesia mengajar atau di sini, saya sudah meminta mahasiswa itu memikirkan topik tulisan akhir itu dari tengah semester atau 1 bulan 2 bulan sebelumnya. Jadi mereka sudah harus memikirkan topik, lalu membuat semacam abstrak, jadi 200-300 kata. Jadi bisa kita sebut itu proposal paper atau apa. Tapi itu akan membantu mahasiswa itu sudah memikirkan hal tersebut, mencari literatur dari jauh-jauh hari. Jadi bukan diperlakukan seperti paper yang dikerjain kebut semalam. Ya. Waktu saya mahasiswa saya kerjanya gitu. Jadi papernya waktu saya di STT Jakarta tuh ada yang namanya minggu tenang. 1 minggu nggak ada kuliah, tapi habis itu minggu ujian. Kita sebut itu bukan minggu tenang, minggu sengsara, karena hampir setiap hari harus begadang, kerjain paper. Nah ini tidak efektif karena menurut saya dulu beberapa dosen saya, sekarang sih mungkin berubah ya, itu ngasih topik baru terakhir. Jadi minggu terakhir baru dibilang ya tugas akhirnya paper bikin topik tentang ini. Tapi kalau sudah di-structure dari kuliah kita, dari awal, kita ngomong, di silabus ditulis, pada tanggal, misalnya kalau akhir semester 16 Desember, kita bilang per 30 Oktober masukkan proposal paper dalam bentuk 300 kata abstrak dan bibliografi sebanyak 10 minimal atau 15. Dan dari 15 harus ada jurnal artikel minimal setengahnya, 50%. Nah itu akan membantu mahasiswa itu sudah mempersiapkan diri ketika membaca. Jadi dia sudah tahu bahwa di ujungnya itu harus menulis paper yang kualitasnya itu bisa disubmit ke jurnal tertentu. Ya, lalu bisa juga tambahannya dibantu pertemuan terakhir atau 2 pertemuan terakhir itu isinya mahasiswa mempresentasikan abstraknya atau topiknya selama 10 menit misalnya. Dan itu nanti teman-teman dan dosen bisa mengomentari. Nah ini memang sesuatu yang harus dipelajari bersama-sama. Jadi kelas itu di-structure dari awal seperti itu. Saya baru-baru ini menemukan kelas yang diikuti oleh teman saya di salah satu universitas, bahkan hanya meminta mahasiswa level master itu menulis bukan paper tugas akhirnya, tapi hanya proposal paper. Jadi hanya ingin mengetahui mahasiswanya itu, dan ini mahasiswa level, kelas level introductory, jadi level 500 gitu ya. Hanya mau tahu apakah mahasiswanya itu punya kemampuan membuat abstrak. Jadi tugas akhirnya itu hanya membuat abstrak bahkan. Tapi sepanjang kelas tentu membaca literatur primer. Jadi nanti, dan kalau nggak salah abstrak harus disertai 1 paragraf ringkasan buku untuk 5 buku gitu ya, atau 5 tulisan. Jadi ada cara-cara dari kita secara pedagogis sebagai dosen itu untuk membantu mahasiswa membiasakan diri sebagai peneliti, dan memang sebetulnya itu yang standar yang tepat saya pikir, karena bagaimanapun kampus itu adalah dapur akademik dan ingin mengembangkan keilmuan, bukan cuma untuk gereja. Saya pikir itu mudah-mudahan membantu. Nanti bisa di follow up dengan pertanyaan lain. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ini ada beberapa pertanyaan lagi yang muncul dari peserta. Yang kedua, Pak Hans, saya kesulitan di dalam bahasa Inggris ilmiah. Apakah ada tips untuk itu selain mencari mungkin konsultan profesional? Itu Pak, bagaimana masukan dari Mas? Ya, untuk bahasa Inggris tentu ini momok bagi kita semua yang bahasa pertamanya bahasa Indonesia atau bahasa daerah bahkan. Yang saya pribadi lakukan, saya sendiri bahasa Inggrisnya bukan sangat bagus, enggak. Sampai sekarang juga saya masih perlu bantuan
Grammarly. Nah, itu Grammarly bisa jadi salah satu pilihan. Jadi Grammarly itu ada versi gratis, ada versi berbayar. Nah, versi berbayarnya itu juga tidak terlalu mahal, sekitar $130 per tahun, tapi efeknya menurut saya cukup besar kalau kita memang serius atau rutin menggunakan bahasa Inggris, karena email kita akan dicek. Jadi itu akan minimal Grammarly itu bebas dari kesalahan yang umum. Misalnya salah satu kesulitan orang Indonesia itu kan di ini ya, di apa? Saya sampai lupa. Tapi misalnya menggunakan, saya lupa bahasa Inggrisnya. Itu on, off, for, at. Nah itu kan kita kadang tukar-tukar tuh. At the table, enggak salah kan? At the table atau on the table. On internet atau at internet atau in internet ya. Ya itu preposition. Nah itu preposition itu biasanya menjadi kesalahan umum. Minimal pakai Grammarly kita dapat prepositionnya 90% udah tepat. Nah itu bisa jadi alternatif. Tapi tentu cara terbaik sih punya teman bule atau native gitu yang bisa diminta baca gratis. Tapi tentu tidak semua orang punya teman yang seperti itu atau teman orang Indonesia yang jago bahasa Inggris. Tapi salah satunya ya cari writing consultant. Dan writing consultant ini juga tidak bisa sembarangan, karena kadang-kadang penerjemah bahasa Inggris di Indonesia, ya dia bisa menerjemahkan bahasa Inggris, penerjemah tersumpah. Tapi masalahnya adalah, ketika kita menulis jurnal ilmiah, itu ada spesifik. Spesifik dalam arti, kita menulis bidang teologi, dan kadang orang yang bukan teologi nggak ngerti, jadi nggak bisa membantu dengan baik. Ini saya temukan misalnya waktu saya kuliah di Boston College, writing consultant-nya itu anak-anak S1, S2 dari sastra Inggris, gitu. English department. Jadi mereka jago sekali soal grammar. Tapi karena mereka tidak paham teologi, bukan bidangnya religion misalnya, saya merasa mereka tidak membantu saya dengan maksimal. Beda dengan writing consultant saya waktu di Harvard Seminary, yang memang spesialis teologi. Dia lulusan master dari Yale, dan dia memang hidupnya ya sebagai writing consultant profesional, dan setiap kali saya kirim naskah ke dia selalu hasilnya itu memuaskan. Nah itu yang kita perlu cari writing consultant, dan kadang ini dari mulut ke mulut sih. Jadi kalau ada yang perlu bisa hubungi saya juga, saya bisa kasih kontak personnya writing consultant yang biasa saya pakai misalnya, dan nanti harganya bisa dinegosiasi. Tapi memang tidak mungkin kita berharap 100% gratis gitu ya. Pasti ada harga yang harus dibayar. Tapi kalau mau coba yang level normal dulu, Grammarly saya pikir. Dan Grammarly itu setidaknya untuk level editor mungkin bisa lolos lah saya pikir ya. Setidaknya dari pengalaman saya untuk lolos editor, reviewer, tapi nanti pasti ada dikasih red flag, tulisan ini perlu diperbaiki lagi ininya. Tapi minimal kan udah diterima. Dan kalau udah diterima, kalaupun kita keluar uang untuk writing konsultan yang profesional, at least itu bisa masuk dalam hitungan budget kita. Saya pikir sih gitu. Mudah-mudahan membantu. Terima kasih Pak Hans. Ini ada beberapa pertanyaan. Ada satu pertanyaan dari Pak Esron Mangatas Siregar. Beliau bertanya seperti ini. Apakah tesis S2 bisa dijadikan jurnal? Lalu bagaimana langkah-langkahnya jika itu memungkinkan untuk dibuat jurnal? Karena jurnal dibatasi, sedangkan tesis itu tebal. Itu Pak, pertanyaan yang dilempar oleh salah satu peserta. Ya, terima kasih Pak Esron ya. Tesis S2 itu sangat bisa dijadikan jurnal, tapi memang perlu rewriting, ditulis kembali dengan cukup banyak, karena kata-katanya jumlahnya banyak. Nah ini sangat tergantung pada tesis yang kita tulis. Problemnya adalah tesis di Indonesia seringkali memang masih berbentuk model skripsi katakanlah. Jadi modelnya itu ada ini ya, di pendahuluan itu kan ada hipotesis, terus masalah. Jadi masih dalam bentuk yang lama. Nah, lalu gini, tesis juga saya sendiri misalnya saya nulis tesis itu hanya 60 halaman, spasi 2. Dan itu saja sudah cukup banyak kalau saya harus jadikan
jurnal artikel, itu saja saya harus ringkas lagi jadi 20 halaman dari 60. Tapi kira-kira kuncinya beginilah. Kalau tesis Anda sangat tebal, coba dilihat lagi apakah ada babnya aja yang bisa diambil untuk jadi artikel jurnal. Itu bisa jadi salah satu cara. Cara lainnya adalah biasanya tesis itu yang paling penting bab terakhir, jadi bab konstruktifnya atau analisis kita, itu yang harus jadi semacam main writing dari jurnal artikel. Jadi misalnya kita nulis sebuah tesis 200 halaman, lalu ada 4 bab. Nah, mungkin gunakan bab terakhirnya itu jadi semacam bab konstruktifnya kalau di tulisan akademik. Nah, strukturnya sebetulnya, nah ini dia sangat tergantung soalnya tesisnya itu apakah bisa dijadikan langsung jadi subbagian di dalam artikel atau enggak. Tapi misalnya kalau saya rencanakan tesis saya itu mau dipublikasi ya, jadi artikel. Jadi bab-bab yang saya tulis itu sudah otomatis nanti akan jadi subbab. Tapi jumlahnya dikurangi dari yang tadinya isinya 15 halaman, nanti saya kurangi menjadi 4 halaman misalnya. Mau nggak mau harus diambil, harus dipilih. Tapi nanti bab terakhir yang merupakan semacam konstruktifnya, bab 4 atau bab 3, itu menjadi 10 halaman. Jadi lebih fokus di situ. Tapi kira-kira strukturnya hampir sama. Tapi masalahnya tesis di Indonesia tidak selalu berbentuk sudah langsung otomatis seperti jurnal artikel. Jadi mungkin bisa saja ada yang perlu diambil. Jadi satu bab dari tesis itu kita ambil, lalu diubah, dimodifikasi. Nah sebetulnya saya mau coba sih kasih lihat share screen tulisannya Isabella Sinulinga, Nufsima Sinulinga, karena tulisannya itu saya tanya kan ini tulisannya dari mana? Dia bilang ini bagian dari bab dari tesisnya. Jadi kayaknya pas bab dari tesis, tapi kemudian ditulis ulang juga. Jadi saya coba share screen aja ya, biar ada contoh. Nah ini judulnya Misi Nonverbal, Nonverbal Mission, Misiologi Apofatik dari perspektif trauma, pengalaman traumatik perempuan-perempuan dengan intellectual disabilities di Indonesia. Nah ini bagian dari tesisnya Ica. Dan dari sini kemudian terlihat misalnya strukturnya itu pertama kan pendahuluan ya. Jadi bagaimana misi di Indonesia ini lebih banyak kata fatik. Kata fatik ini kan mengafirmasi. Jadi kayak apa? Ini saya yakin Bapak Ibu tahu ya. Jadi pengertian teologi kata fatik dan apofatik. Jadi kalau kata fatik misalnya menyatakan Tuhan itu sebagai dalam proposisi Tuhan adalah begini, Tuhan adalah begitu. Tapi kalau apofatik itu menegasi, jadi biasanya pendekatan mistikal, bahwa Tuhan itu tidak begini, tidak begitu. Kayak kalau dalam inian Jawa dudu gitu ya, bukan ini, bukan itu. Jadi apofatik itu menegasi. Nah ini dua cara yang dilakukan Pseudo Dionysius misalnya. Jadi misi itu dilihat terlalu kata fatik, menekankan pada proposisi dan harus ada bahasa gitu. Kan kita kan memahami penginjilan itu selalu mengabarkan ya pakai mulut gitu, bahasa yang dikeluarkan. Nah itu yang dikritik jadi masalah. Bagaimana dengan orang dengan intellectual disabilities? Apakah orang dengan intellectual disabilities lantas tidak bisa menginjil misalnya kan gitu. Jadi ini pertanyaan risetnya. Lalu di subbagian-subbagiannya ini jelas. Jadi pertama membahas dulu normalcy. Jadi apa yang dianggap normal? Kan kita menganggap orang lain itu cacat ya. Ini bahasa kasar, cacat. Itu karena kita menganggap yang sempurna itu yang punya 2 tangan, 2 kaki, yang bisa berpikir, bisa ikut webinar seperti ini, itu yang kita anggap normal. Nah ini pengertian normalcy dalam studi disabilitas. Kita kacamatanya itu melihat segala sesuatu itu normal dari perspektif orang yang tidak disable. Lalu pakai trauma psikoterapi. Jadi ini perkenalan strukturnya ya. Lalu menegaskan bahwa ekspresi diri itu juga bisa menjadi sebuah bentuk witness, kesaksian. Dan self expression ini tidak harus selalu berbahasa, tidak harus selalu menggunakan bahasa.
Lalu bagian berikutnya bahas traumatology dan intellectual disabilities. Jadi mengaitkan teologi trauma dengan intellectual disabilities. Dan kemudian terakhir semacam yang menjadi konstruksi utamanya, perempuan dengan intellectual disabilities, mengkritik dan kemudian mengkonstruksi misiologi yang afofatik. Jadi bahwa misi ini bisa dari perspektif yang ringkih, yang rentan, dan secara nonverbal. Nah, seperti ini kira-kira ini bab dari tesisnya Ica, tapi saya yakin sudah di rewriting banyak, dia bilang juga begitu. Tapi ini jadi semacam contoh bahwa yang tadinya tesis panjang itu selalu bisa dijadikan artikel, karena kita sudah menaruh banyak sekali waktu dan tenaga kepada tesis kita, disertasi kita, lalu bisa kita gunakan. Tapi memang harus kita struktur ulang, kita lihat lagi, kita bayangkan sesuai prinsip-prinsip tadi, di mana aspek kebaruannya. Kalau ada data, tadinya misalnya satu bab 30 halaman, 40 halaman, kita cuma kasih data gitu ya. Nah itu mungkin perlu data-datanya itu dipilih saja, atau langsung dianalisisnya aja yang dicantumkan, data-data mentahnya, grafik-grafik, atau hasil riset lapangan ditaruh di appendix misalnya. Jadi harus ada pemilihan mana yang penting. Tapi selalu taruh bagian yang menjadi usulan kita, konstruktif, jadi bagian terakhir itu di halaman paling banyak. Jadi kalau kita menulis artikel 25 halaman, katakanlah 10 sampai 15 halamannya itu yang jadi 10 halaman lah, jadi pokok itu. Yang mudah-mudahan bisa membantu. Baik, ini ada pertanyaan. Pertanyaannya agak keluar daripada teologi agama-agama seperti yang Pak Hans ungkapkan tadi sebagai bidang Pak Hans. Tetapi pertanyaan ini meminta tips, khususnya dalam bidang biblika. Pertanyaannya seperti ini, Pak Hans. Adakah tips dari Pak Hans tentang novelty atau nilai kebaharuan, khususnya bidang-bidang seperti perjanjian lama? Karena sepertinya peneliti di Indonesia di bidang perjanjian lama sudah kehabisan ide. Idenya itu hampir rata-rata sudah diambil oleh ahli-ahli PL seperti Pak Yongki Karman maupun Pak Gerit Sigi dan yang lain-lain. Kenapa Hans, bagaimana tanggapannya ini? Ya, kita harus ya caranya melampaui ahli-ahli itu. Jadi kalau ahli-ahli itu mengutip ahli-ahli lain, ya kita harus baca ahli-ahli lainnya. Jangan baca tulisan, bukan berarti jangan baca Pak Yongki, Pak Gerit gitu ya. Enggak, mereka guru-guru yang hebat. Tapi perhatikan siapa yang mereka gunakan sebagai referensi. Ya, jadi ini saya ngomong untuk kalau mau punya chance kita diterima artikelnya di jurnal internasional ya. Kalau untuk level nasional tentu standarnya lain lagi. Tapi secara umum ya kita harus membaca apa yang mereka baca. Pertama-tama itu dulu. Kalau kita hanya membaca apa yang ditulis oleh mereka, tentu akan selalu kalah dalam hal kebaruan. Tapi mereka juga perlu kita baca untuk tahu aspek mana dari pemikiran ahli-ahli seperti Pak Yongki, Pak Gerit yang bisa kita kembangkan. Karena tidak pernah ada orang menulis itu komprehensif seluruhnya sudah selesai. Enggak. Tapi harus selalu menyisakan ruang untuk dielaborasi lebih lanjut. Nah, saya kan bukan ahli PL, tapi misalnya ya saya juga jarang baca PL, tapi saya ada contoh sih dari tulisannya Chelson yang jurnal Scopusnya Chelson, dan dia meneliti perjanjian lama. Jadi Chelson ini seorang mahasiswa PhD yang tulisan di jurnal Scopusnya cukup produktif dan dia PL. Jadi mungkin ini bisa jadi contoh ya, setidaknya dari segi tema. Tapi saran saya secara umum adalah kita harus perbanyak baca jurnal-jurnal terkini. Jadi memang bukan baca tulisannya Pak Yongki saja, Pak Gerit saja, tapi kita baca langsung jurnal for the study of Old Testament yang terbaru nih apa ya materinya yang lagi berkembang, atau kita cek EAR, bukan EAR, kalau studi biblika kan SBL, Study for Biblical Literature. SBL di Amerika itu sedang membicarakannya topiknya apa saja ya, karena itu biasanya akan jadi sesuatu yang berkembang berapa tahun ke depan. Itu jadi salah satu cara untuk melihat pendekatan-pendekatan yang sedang berkembang itu seperti apa. Saya coba kasih contoh artikelnya Chelson deh ya. Bisa menjadi ini mudah-mudahan
jadi contoh. Wait, artikelnya belum saya share. Nah ini ditulis untuk salah satu jurnal yang terkemuka juga untuk studi Old Testament, Journal for the Study of the Old Testament. What has Leviticus 17 to do with Deuteronomy 12:20-27? The literary relationship between the Deuteronomic and Holiness codes on cult, centralization, and animal slaughter. Nah ini membahas topik lama ya, tapi dengan menemukan bukti baru. Kalau nggak salah sih kesimpulannya tidak ada hubungannya gitu. Jadi biasanya ahli-ahli lain, ahli-ahli PL bilang ini berhubungan nih, mempengaruhi Leviticus dengan Deuteronomy. Tapi kesimpulan dia kalau nggak salah tidak ada. Gitu. Nah, ini ya. Jadi artikel ini memeriksa koneksi sastrawi antara hukum-hukum yang berpusat pada kultus dan penyembelihan hewan di dalam Leviticus dan Deuteronomy 12. After establishing a set of criteria, setelah menetapkan set kriteria untuk menentukan koneksi sastra antara kedua teks, penulis membandingkan dan menganalisis bukti-bukti tekstual di dalam kedua teks ini. Lalu studi ini menyimpulkan bahwa koneksi antara dua perikop mungkin bukanlah keterkaitan secara literari, sastra, antara satu teks dengan yang lain, sebagaimana telah diasumsikan oleh banyak scholar. Justru sebaliknya, meskipun kedua teks berupaya untuk membicarakan atau berurusan dengan isu-isu sosio-religius yang sama, mungkin keduanya ini independen. Nah, jadi kita lihat ini sebenarnya kan simpel ya. Jadi ahli-ahli PL bilang kedua teks ini nih berhubungan. Nah, yang dilakukan oleh Selson adalah menunjukkan bahwa keduanya nggak berhubungan. Simpel kan. Jadi ini sesuatu yang kayaknya Pak Yongki belum explore, Pak Gerrit belum explore ya. Jadi memang caranya itu kita harus membaca teks-teks yang lebih baru. Jadi sekarang ini pembicaraan sudah sampai mana? Tidak ada cara lain. Contoh lainnya kalau Biblika ya artikelnya Pak Eka. Pak Eka ini, ini sangat kekinian ini. Jadi membahas bagaimana hubungan New Testament dengan rasisme. Ya, jadi ini makanya nggak heran masuk ke salah satu jurnal paling top di Study of New Testament. Jadi language politics, jadi politik-politik bahasa dan penetapan subjek yang secara rasial di dalam gereja Korintus. Nah ini kan sesuatu yang unik. Jadi dari segi topik, ini sesuatu yang belum dieksplor oleh orang lain. Nah, jadi dia memeriksa term barbaros di 1 Korintus 14 ayat 11, lalu berargumen bahwa barbaros ini digunakan oleh Paulus sebagai political strategy untuk membuat order di gereja Korintus. Jadi sebenarnya ini mengkritik Paulus. Nah ini contoh tulisan untuk komunitas akademik bahwa yang tadinya kalau di kitab suci itu kita anggap ini sacred, kita anggap tokoh Paulus ya kan dia diinspirasikan oleh Roh Kudus, masa sih kita kritik? Ya harus, karena Paulus juga seorang manusia seperti kita yang berusaha merefleksikan imannya, bahwa kalau Paulus ada bias-bias tertentu yang diwariskan pada zamannya, bukan berarti kita sekarang harus mewarisi bias tersebut. Ketika Paulus ngomong perempuan tidak boleh berbicara di pertemuan-pertemuan jemaat, bukan berarti kita melarang perempuan berbicara di konteks masa kini misalnya. Nah itu bisa jadi bahan, Bapak Ibu, Saudara-saudara. Jadi saran saya ketika kita mau menulis, ya coba perhatikan tulisan-tulisan itu sekarang sedang ngomongin apa, lalu kita coba bahas. Yang kedua, coba juga lihat tulisan-tulisan dari ahli-ahli yang kita anggap hebat itu, lalu lihat dari pemikiran itu mungkin ada bagian yang bisa kita kembangin. Kayak tulisan saya misalnya, saya nggak original biasanya kalau nulis Islam, karena saya juga bukan ahli sekali ya. Tapi yang saya lakukan adalah mengembangkan topik tersebut dalam konteks Indonesia atau ya misalnya Islamisme. Jadi kajian Islamisme kan banyak, di Indonesia sudah ada ahlinya, kajian post-Islamisme misalnya. Nah yang saya lakukan
mengembangkan kajian post-Islamisme itu dihubungkan dengan relasi Muslim-Kristen misalnya. Jadi saya tambahkan sesuatu yang simpel. Tapi saya baca orang tersebut bagaimana gitu. Oh, ini kajian post-Islamisme di Indonesia buktinya ini. Lalu saya lihat, loh ini kok nggak ada relasi dengan Kristen, kurang. Nah, yang saya lakukan, saya nambahin di aspek itu. Jadilah itu sebuah novelty. Jadi mungkin kira-kira gitu contohnya, mudah-mudahan menjawab. Tapi cobalah cari apa yang bisa kita kembangin lagi dari pemikiran Pak Gerit, Pak Yongki, dan lain-lain yang kita anggap itu sudah mencuri semua ide-ide gitu ya. Pasti ada. Coba cari, coba diterapkan ke konteks yang lain, atau bahkan kalau berani kita kritik. Kenapa enggak? Kalau bukti-buktinya cukup, kenapa enggak kita kritik? Ya, itu dulu. Oke, waktu ini berjalan dan ada beberapa pertanyaan yang saya rasa tidak sempat untuk ditarik, diangkat di sini. Hanya satu pertanyaan lagi saya akan coba sampaikan ini dari sekian pertanyaan. Saya pikir ini penting dari Pak Budiana. Pertanyaannya begini Pak Hans, apakah ada persamaan atau perbedaan outline jurnal internasional dengan jurnal nasional? Lalu sejauh mana perbedaan mendasar dari konten baik itu jurnal internasional atau jurnal nasional? Ini saya rasa jadi pertanyaan yang terakhir karena waktu berjalan terus. Silakan Pak. Outline. Ya. Kalau outline sebetulnya pada dasarnya jurnal-jurnal itu gini outline itu selalu konvensi. Konvensi itu apa? Kesepakatan dari bidang ilmu tersebut. Jadi bidang ilmunya Pak Amos misalnya dalam hal sejarah tentu beda dengan bidang saya yang katakanlah komparatif teologi atau teologi sistematika. Sehingga untuk outline juga sebetulnya tidak ada yang baku. Bisa selalu berbeda-beda. Tapi secara umum kalau misalnya kita membandingkan dua hal seperti tadi artikelnya Selson ya. Artikel Selson kan membahas dua perikop. Pasti outline-nya itu bahas dulu bagaimana perikop itu dipahami sebelumnya. Jadi yang lama itu perspektif lama yang dia kritik, memahami Levitikus gimana, Deuteronomi gimana, atau bahkan langsung, baru habis itu dia kemukakan bukti-bukti baru, lalu pandangan dia sendiri. Tapi outline jurnal itu, ini sulit dijawab, karena jurnal Indonesia itu beragam, Bapak Ibu. Saya sendiri tidak bisa berpretensi sudah membaca semua jurnal di Indonesia. Tapi kalau jurnal seperti yang saya kelola, IJT misalnya ya, kita sedapat mungkin memakai standar jurnal internasional. Sedapat mungkin ya, tidak bisa selalu 100% iya. Dan saya juga tidak bilang bahwa cara jurnal internasional itu selalu sama atau selalu lebih baik dari jurnal Indonesia, enggak. Kalau tadi Bapak Ibu lihat, sebetulnya artikelnya Ica misalnya, Isabella, itu outline-nya lebih sederhana ketimbang artikelnya Pak Eka atau Selson. Jadi ada jurnal juga yang internasional, tapi misalnya outline-nya itu menerima yang lebih pendek. Atau kalau Bapak Ibu lihat Theology Today misalnya, Theology Today itu hanya 5.000 kata. Beda dengan kebanyakan artikel, kebanyakan jurnal yang meminta 10.000 kata tulisan. Nah ini otomatis berpengaruh pada outline. Jadi bisa jadi outline-nya lebih singkat. Nah caranya menurut saya lagi-lagi baca jurnalnya. Jadi ketimbang misalnya saya mengharuskan seperti ini, saran saya ya temukan jurnal atau artikel yang menurut Bapak Ibu itu menarik, lalu periksa outline-nya seperti apa. Dengan memperbanyak membaca artikel-artikel, itu kita akan semakin familiar. Oh gini ya cara penulis itu berargumentasi via outline. Apa-apa saja yang ditulis. Tapi kalau kita tidak banyak familiar, kita lebih banyak bacanya buku, akan lain. Dan buku itu kalau di dunia akademik, dinilainya lebih rendah poinnya. Makanya kan di dikti juga lebih rendah ya. Ini bukan berarti penulis buku ini lebih jelek, bukan. Tapi karena kesulitannya. Menulis buku itu tidak di peer review. Tidak dibaca oleh 2 orang mitra Babestari. Jurnal dibaca dan dinilai dan dikasih catatan-catatan. Bisa jadi catatan-catatannya itu bikin pusing, bikin kita sedih, kok tulisan saya dianggap jelek. Tapi percayalah, niat dari mitra Babestari itu adalah supaya tulisan tersebut bisa semakin baik. Dan prosesnya seperti saya bilang di awal, saya nggak tahu cara yang pakemnya, saya hanya tahu ya learning by doing. Jadi saran saya cuma untuk outline, coba baca sebanyak mungkin jurnal-jurnal, artikel-artikel jurnal yang menurut Bapak Ibu berkualitas.
Atau kalau nggak tahu mana yang berkualitas ya tadi, kalau misalnya Anda taunya Pak Yongki, Pak Gerit, Pak Yoas, coba lihat kutip tulisan-tulisan yang mereka kutip, lalu coba baca seperti apa. Nah itu kelihatan outline-nya. Nah mungkin masalah akses ya. Nah ini masalah akses, sebetulnya ada trik, tapi nggak enak kalau disampaikan secara live. Tapi nanti bisa message saya atau Pak Amos, tahulah triknya pakai apa gitu. Itu nanti panitia bisa bantu. Tapi tidak lagi kita terbatas akses sebetulnya. Akses bisa kita dapat. Jadi yang terpenting ada kemauan untuk membaca bahasa Inggris misalnya. Mungkin itu dulu. Baik. Terima kasih Pak Hans untuk pemaparannya, untuk jawaban-jawaban yang menginspirasi. Ada satu tanggung jawab bagi kita semua untuk mulai menuangkan ide-ide di dalam satu tulisan seperti tadi yang diungkapkan oleh Pak Hans. Sebelum kita menutup, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, para peserta. Bagi Bapak dan Ibu, para peserta, jangan lupa mengisi link presensi yang sudah dibagikan, serta mengisi kode peserta seperti yang sudah dibagikan kepada email dari Bapak dan Ibu sekalian. Perlu juga diberitahukan di sini bahwa besok akan dibahas tentang bagaimana pengalaman-pengalaman, akan ada sharing pengalaman-pengalaman tentang mensubmit artikel, khususnya di jurnal terakreditasi Sinta dan juga Scopus. Jadi pastikan besok jangan sampai tidak hadir. Sebagai penutup di ujung acara ini, saya meminta untuk Pak Panca berdoa, mengucap syukur atas webinar yang sudah dijalani pada hari pertama seri 3 ini. Saya meminta Pak Panca Parulian untuk berdoa. Baik, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, bersyukur atas penyertaan-Mu sampai sore malam hari ini. Terima kasih atas pemaparan dari Bapak Hans yang sangat memberkati kami. Kiranya itu boleh menjadi bekal untuk setiap kami melakukan tanggung jawab kami sebagai dosen. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk partisipasi Bapak dan Ibu sekalian di hari pertama. Terima kasih besar juga untuk Pak Hans yang sudah meluangkan waktunya. Dengan demikian, webinar sudah selesai. Sampai berjumpa di esok sore.